Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Kembali lagi bersama Pak Teguh di sini, kita akan mempelajari agama Islam. Tepatnya, kita akan mempelajari KD 3.13, memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu, kita akan fokuskan pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibnu Khattab. Baiklah anak-anak, tidak berlama-lama lagi, berdoalah terlebih dahulu, kuatkan kemauan, pasang pendengaran terbaik, dan check it out. Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada waktu kecil, ia dipanggil Abdul Ka'bah. Abu Bakar adalah pemberian Nabi Muhammad yang berarti ayah dari seorang gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Abu Bakar memiliki sifat sabar, jujur, dan amanah, sehingga ia disenangi oleh masyarakat Mekah. Abu Bakar menjadi sahabat Nabi sejak remaja, dan ia tidak pernah melakukan perbuatan menyimpang, termasuk menyembah berhala. Abu Bakar telah mengharamkan minuman keras bagi dirinya sejak usia remaja. Setelah dewasa, Abu Bakar mencari nafkah dengan cara berdagang, dan ia dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur. Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang pertama masuk Islam. Tidak sulit bagi Abu Bakar meyakini ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia sudah tahu betul keagungan akhlak Rasulullah. Abu Bakar yang termasuk orang yang sangat disegani dari kalangan bangsa Arab. Karena Abu Bakar masuk Islam, maka banyak orang-orang Quraisy dan sahabatnya mengikuti jejaknya untuk masuk agama Islam juga, seperti Utsman ibnu Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menumpahkan perhatiannya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam. Dan ia termasuk orang yang paling banyak memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah sangat begitu dekat. Tidak hanya diikat dengan persaudaraan seiman, tetapi juga karena seorang putri Abu Bakar yaitu Aisyah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang membenarkan. Gelar ini didapatkan Abu Bakar dari Rasulullah tatkala Abu Bakar mempercayai peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ketika itu, sebagian besar kaum Quraisy tidak mempercayai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Namun, Abu Bakar dengan yakin membenarkan peristiwa tersebut karena ia tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menjadi khalifah pertama sebagai pengganti Rasulullah untuk menegakkan ajaran agama Islam. Beberapa hal yang dilakukan Abu Bakar pada masa kekhalifahannya seperti 1. Memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah Rasulullah meninggal, orang-orang yang munafik merasa tidak ada lagi yang mereka takuti. Mereka mulai meninggalkan aturan-aturan Allah dan juga banyak dari mereka yang keluar dari Islam. Bahkan, di antara mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaiha bin Khuwailid. 2. Memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Abu Bakar merasa khawatir ketika melihat umat Islam mulai enggan membayar zakat. Maka ia pun menegakkannya dengan memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Abu Bakar ingin menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menjalankan rukun-rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Memperluas wilayah Islam. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar berhasil menaklukkan beberapa daerah seperti Syria, wilayah Persia, Suriah, dan Irak. Abu Bakar meninggal pada usia 62 tahun. Tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah singkat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita dapat meneladani perjuangannya. Dan dilanjutkan ke part 2 ya, pada kisah sahabat Umar ibnu Khattab. Terima kasih, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.